Dasar pengembangan kurikulum menurut para ahli itu yang pertama, kurikulum atau pengembangan kurikulum dibentuk untuk sesuai dengan tuntutan dari lingkungan. Yang kedua, pengembangan kurikulum dibentuk karena dengan pendidikan masing-masing jenjang pendidikan tersebut. Adapun tujuan dari pengembangan kurikulum yakni untuk mendapatkan atau menghasilkan apa yang diinginkan dari pendidikan atau pembelajaran. Selanjutnya adalah model konsep kurikulum. Model konsep kurikulum itu terbagi menjadi 4, dan keempat tersebut memiliki peranan atau cara praktik pendidikan yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu model konsep kurikulum klasik yang biasa disebut dengan subjek pendidikan akademis. Yang kedua itu pendidikan pribadi yang biasa disebut dengan subjek pendidikan humanistik. Yang ketiga itu pendidikan teknologi yang biasa kita sebut dengan subjek kurikulum teknologis. Dan yang terakhir adalah subjek pendidikan interaksionis yang biasa disebut dengan subjek kurikulum rekonstruksi sosial. Adapun kelebihan dari kedua subjek pendidikan akademis dan teknologis yaitu sebelumnya, karena kelompok kami hanya membahas 2 subjek tersebut, maka saya akan menyampaikan kekurangan dan kelebihan dari subjek pendidikan akademis dan teknologis. Yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan dari subjek pendidikan teknologis. Kelebihan yang pertama yaitu dia lebih efektif dan lebih efisien diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua, penguasaan kepada peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan konsep-konsep lainnya. Adapun kekurangannya yang pertama, tingkat kognitif atau domain efektif dari siswa tidak terlalu baik. Maksudnya itu ilmu pengetahuannya itu kurang dibandingkan dengan menggunakan model-model pendidikan yang lain. Dan yang kedua ataupun yang terakhir, sulit untuk dikembangkan karena membutuhkan keterampilan yang lebih khusus karena menggunakan teknologi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan subjek akademis. Yang pertama itu akademis, kelebihannya dia benar-benar menciptakan peserta didik yang berintelektualitas agar tujuannya bisa nantinya itu menjadikan peserta didik menjadi manusia yang bisa beraktualisasi, berperan penting untuk lingkungan sekitar. Yang kedua itu mendepankan intelektual siswa. Seperti yang tadi, dia lebih menekankan kepada peserta didik untuk membaca, menghafal, dan memahami setiap perkataan. Adapun kekurangannya yakni yang pertama, dia hanya mementingkan isi tapi tidak mementingkan karakteristik dari siswa tersebut. Yang terakhir, pembelajaran masih bersifat universal ataupun global.